الناس
حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع في هذه المناسبة، والذين يشاهدون هذه المناسبة وهذا البرنامج في بث المباشر www.majlisrasulullah.org di masyarakat al-ard wa magharibiha. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melimpahkan keluhuran dan kemuliaan, yang kesemua kenikmatan dan keagungan dan kesucian dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu berpadu pada satu, yaitu rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak, tidak terhitung. Namun yang terbesar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Sampailah malam hari ini kita di dalam pembahasan luhur, masih dalam membahas dan mengenal nama-nama Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Sahih Bukhari yang tadi telah kita dengar, bahwa sungguh aku memiliki banyak nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yaitu yang menghapus kekufuran, alladzi yamhullahu bihal kufur, yang kekufuran itu terhapus dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran itu ada di antara orang-orang yang muslim, tapi disebut berbuat kufur. Kufur itu menolak, artinya orang-orang yang berpaling, atau orang-orang yang tidak mau dan melepaskan dirinya dari tuntunan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan kufur sering diperbuat oleh muslimin, namun tidak menjadikan hukum mereka keluar dari Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal itu merupakan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah bakti kepada ayah bunda kita. Di antaranya adalah salat 5 waktu kita. Benahi hal yang menjadikan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini di dalam hari-hari kehidupan yang pasti berlalu. Detik saat ini tidak akan terulang lagi setelah terlewatkan. Selama-lamanya tidak akan pernah kembali. Maka renungan-renungan di dalam kehidupan sangatlah penting. Ketika kita merenung dan mencari jalan menuju keselamatan dari samudera kegelapan, kehinaan, kesusahan, kesulitan, dan segala hal-hal yang bersifat rintangan dalam kehidupan, temuilah sirajan munira, tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samudra rahmat ilahi berkijar menerangi jiwa
mengangkat derajat mereka dari sehina-hina kedudukan sampai semulia-mulia kedudukan. Yang barang siapa berpaling dari tuntunannya, yang selalu mengajak kita mengingat Allah, yang selalu mengajak kita untuk mengenal Allah, selalu mengajak kita mencintai Allah, selalu mengajak kita untuk disayangi Allah, selalu menuntun kita dan semua tuntunannya, menuntun agar kita dikasih sayangi Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, dunia dan akhirat, sang pemilik dunia dan akhirat, Allah, pencipta Sayyidina Muhammad. Nama-nama beliau di sini telah disebutkan sebagian belum kita sebutkan, karena nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam syarah oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, bahwa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 1000 nama. Jadi huruf yang cuma 30 dalam satu huruf bisa mencapai 300 nama. Jadi tidak bisa disebutkan satu-satu. Mari kita sudah sampai ke huruf apa. Sekarang huruf apa? Ain. Salah satu nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Aziz. Aziz mempunyai makna yang luas. Apabila dinisbatkan pada zatnya Allah, maka Aziz, Al-Aziz adalah yang maha berwibawa. Namun jika dinisbatkan kepada makhluk, Aziz adalah orang yang berwibawa dan orang yang paling tidak membutuhkan bantuan orang lain dan paling tidak mau memberatkan orang lain, dan tidak ada yang lebih dalam mendalami sifat-sifat Aziz ini melebihi Sayyidina Muhammad. Beliau orang yang paling aziz, makhluk yang paling berwibawa. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah orang yang bersalawat padanya, dan merugilah mereka yang menolak bersalawat padanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita teruskan saja karena ayat ini banyak. Aziz salah satu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aziz juga salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tentunya nisbatnya berbeda antara makhluk dan Khalik. Namun tidak ada di antara orang-orang yang aziz, orang yang berwibawa dan orang yang paling tidak membutuhkan bantuan siapapun melebihi Sayyidina Muhammad. Jika kau memberi nama atau memberi gelar seseorang yang mempunyai sifat berwibawa dan sangat tidak memberatkan orang lain, kita gelari dia aziz, yang paling berhak menerimanya adalah Muhammad Rasulullah, yang paling aziz dari semua makhluknya Allah, dari semua yang dicipta oleh Al-Aziz Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan anak Muhammad wa Ahmad wa al-Ma'i alladhi yamullah bil kufur.
Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini bahwa al-ma'i di sini adalah yang Allah bil kufur, juga yang Allah bil dzunub bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Hujjatul Islam Barakatul Anam menjelaskan bahwa yang dimaksud al-ma'i di sini yaitu yang menghapus kekufuran, bukan hanya kekufuran saja, tapi yang dimaksud adalah aku adalah yang dicipta Allah untuk menghapus dosa-dosa dengan syafaat, hak syafaat yang Allah berikan tunggal pertama kali untuk Sayyidina Muhammad alladhi yamullah biyal kufur, yang dengan kebangkitanku itu menghapus hal-hal yang hina. Bangkitkan semangat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatimu, maka akan sirna sifat-sifat yang hina, akan berjatuhan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tidak jujur, sifat-sifat dusta, sifat-sifat hina lainnya akan berjatuhan satu persatu ketika cahaya cinta kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam terbit di dalam jiwa kita. Maka di saat itu akan tumbuhlah dengan derasnya dan dengan hebatnya sifat-sifat luhur yang baru kita kenal, dan hilang sifat-sifat hina. Kita tiba-tiba berbuat dan menyukai ini dan itu tanpa kita sadari, tiba-tiba kita temui itu adalah perbuatan Rasulullah SAW. Kita menyukai ini, ternyata ketemu hadisnya Rasulullah menyukai itu. Kita berbuat senang, berbuat begini dan begitu, kita tidak tahu, memang tiba-tiba suka saja berbuat begini dan begitu misalnya. Tiba-tiba kita temukan Rasulullah SAW memang menyukai sifat seperti itu. Hadirin hadirat, demikian cahaya ini berpijar, menerangi jiwa, menerangi sanubari hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala sanubari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahaya akhlak, budi pekerti yang luhur, zahir dan batin, pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, keluhuran dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesenangan dunia dan akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat. Sang pembawanya Sayyidud dunia wal akhirah, Sayyidina Muhammad alladhi yuhsyarun nas ala qadari, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia semuanya di belakangku. Imam Ibn Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari salah satu makna daripada juga memaknai makna kalimat anal hasyir, aku adalah yang mengumpulkan, bukan berarti beliau pengumpul, karena yang maha mengumpulkan itu Allah. Tapi makna al-hasyir jika dinisbatkan kepada Nabi SAW mengucapkan perkataan al-hasyir, berarti yang dimaksudkan adalah beliau pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah SWT, dan yuhsyarun nas ala qadami, semua manusia dikumpulkan di belakangku, kata Sayyidina Muhammad. Dalam makna lain, semua manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Dengan memuliakan Nabi, kita memuliakan Allah. Dengan memuliakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah,
maka kita memuliakan syaitan. Demikian kan? Jadi jangan salahkan jika kita memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gembira bumi Jakarta ini mudah-mudahan menjadi pelopor daripada obor yang besar dengan semangat kebangkitan tasyakkuran maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu satu-satunya obat yang paling ampuh untuk mengobati kerusakan generasi muda, dan generasi yang akan datang itu akan terbenahi jika terbitnya jiwa-jiwa generasi muda yang beridolakan Muhammad Rasulullah. Manusia yang paling ramah. Coba renungkan, coba sesekali renungkan, ya, kalau melamun, seseorang melamun, kalau saya jadi begini, kalau saya jadi begitu, kalau saya pergi ke tempat ini, kalau saya punya itu. Coba sesekali renungkan di hadapanmu seorang yang paling ramah budi pekertinya dari seluruh manusia. Di hadapanmu orang yang paling baik, paling dermawan, paling pemaaf dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad. Sayyidul bi'u tabassum wal masyur wa ina wa namul irqa'u. Pemimpin yang paling banyak tersenyum. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, tidak pernah terlihat orang yang paling banyak tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Senyum. Orang yang jahat kepadanya senyum. Semakin seseorang berbuat zalim kepada beliau, beliau semakin berlemah lembut. Muhammad Rasulullah. Dan teruskan dari makna Ain Aziz dalam kitab Al-Risalatul Jami'ah dari ta'lim al-Imam Sayyid Syarif al-Alim al-Allamah Muhammad bin Zain bin Ali al-Arshi rahimahullah ta'ala. Kita baru sampai kalimat Muhammad. Pembukaan ini masih belum masuk ke mana-mana. Kita perluas agak luas. Nanti kalau sudah ada dalam-dalamnya kita akan banyak perluas karena nanti membingungkan. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah kalimat Ain apa? Salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari huruf Zin adalah Ghalib sallallahu alaihi wasallam alaihi. Itu apa? Yang menang. Ada Ghalib, ada Maghlub. Ada Ghalib, Ghalib berarti yang menang, Maghlub berarti yang kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Inna indana wa humul ghalibun." Imamul ghalibin Sayyidina Muhammad. Sungguh tentaraku, kata Allah, yang pasti akan menang. Siapa pemimpin yang semua hamba yang menang? Tentunya Sayyidina Muhammad SAW. Menangannya di dunia dan di akhirat. Kalau beliau SAW itu mundur atau tidak melawan atau tidak membalas, itu dari rahasia kesabarannya, bukan kelemahan beliau. Beliau bukan makhluk yang lemah. Beliau makhluk yang terkuat dari seluruh makhluknya Allah. Tidak satu pun mampu berhadapan dengan Rabbul Alamin illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Runtuh gunung menjadi debu ketika Nabi Allah Musa berkata, "Rabbi, arini
maka sedikit tabir kewibawaannya kepada gunung, maka gunung itu lebur menjadi debu. Dalam riwayat tafsir At-Tabari, dalam riwayat tafsir lainnya, ia terbenam ke dalam bumi dan tidak akan pernah muncul lagi gunung itu hingga hari kiamat dari takutnya atas kewibawaan Allah. Dijelaskan dalam tafsir Imam Qurtubi dan lainnya bahwa Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 70.000 hijab, 70.000 tabir yang menghalangi antara makhluk dengannya Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu tabir itu terbuka, maka gunung itu pun lebur. Ketika Allah menunjukkan kewibawaannya, baru satu tabir dibuka dari 70.000 tabir yang menutupi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Dikatakan Imam Ibn Katsir bahwa dari bentuk tabir-tabir itu adalah paduan antara cahaya, kegelapan dan air. Dalam bahasa keren. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membuka satu tabir dari 70.000 tabir itu, maka gunung pun hancur lebur dari takutnya kepada cahaya kewibawaan Allah. Dan 70.000 tabir disingkat untuk Muhammad. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Dan datang waktunya di padang mahsyar kelak hari perkumpulan. Di saat itu matahari sejengkal di atas kepala sangat panas, namun tidak lagi bercahaya. Gelap gulita pada mahsyar itu tiba-tiba terang benderang dengan cerah oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Terang benderanglah pada mahsyar dengan cahaya Allah. Maka hamba-hamba Allah pun bersujud. Ada di antara mereka yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka buta, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari zikirku, mengingatku, dia berpaling dan menjauh dan tidak mau, maka Allah akan berikan padanya kehidupan yang gelap. Tampaknya penuh kenikmatan, padahal hatinya merasa dia orang yang paling banyak bala. Ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Orang-orang tidak mampu melihat cahaya Rabbul Alamin dan mereka bersujud. Mereka sebagian ini yang tidak mau zikir, tidak mau mengingat indahnya Allah, lewat puluhan tahun tidak pernah rindu pada Allah, tidak pernah terpikir dia akan berjumpa dan dipanggil namanya oleh Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, yang akan berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Hadirin hadirat, siapa yang lebih pemurah dan dermawan kepada kita melebihi Allah? Seluruh anggota tubuh kita ini tidak mampu orang lain memberi. Allah yang menciptanya, ditaruh di alam rahim, lalu lahir ke muka bumi, semuanya dari Allah. Diberi sebelum meminta. Berapa banyak hadiah kita yang diberi Allah sebelum meminta. Dialah yang Maha Dermawan, yang anugerahnya tiada henti-hentinya.
wa ana al-aqib, dan aku adalah nabi yang terakhir. Demikian makna al-aqib di dalam tafsir Imam, di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Di dalam makna al-aqib adalah nabi yang terakhir dari beberapa makna yang lain. Kita teruskan lagi. Habis ini apa? Habis lalim. Pak. Hadirin dan dimuliakan Allah, salah satu dari nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari huruf fa adalah fadil, orang yang baik, orang yang mulia. Kita lanjutkan saja, kita teruskan saja kalau tidak sampai sini. Ya, terus qaf, betul. Salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari huruf qaf adalah qaf. Qaf adalah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan qaf dari salah satu nama Nabi yang berawali dengan huruf qaf adalah qawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kuat. Ada satu orang bernama Rukana di Makkah, seorang jago gulat yang tidak pernah terkalahkan, jago berkelahi. Zaman itu namanya kalau sudah dijatuhkan kalah berarti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rukana, seandainya kau kujatuhkan, maukah kau beriman? Rukana berkata, kau oleh tangan lembut, wajah lembut, tidak pernah berkelahi, mau melawan aku, orang yang tidak pernah terkalahkan di dalam perkelahian. Kalau mau menjatuhkan aku, Rasul berkata, kalau kau dijatuhkan, maukah kau beriman? Maka Rukana tidak menjawab, tapi dia ingin memberi, maksudnya memberi pelajaran, dan Nabi jangan kurang ajar padanya karena dia jagoan, kira-kira gitu. Maka ia menyerang Nabi menjatuhkan. Sallallahu alaihi wasallam. Bangkit lagi Rukana, dia berkata, sekali lagi ya Muhammad, tadi aku lolos tidak sadar, sekali lagi. Maka ia pun menyerang Nabi menjatuhkan lagi, lebih keras lagi. Dia berkata, sekali lagi Muhammad, yang terakhir, yang ketiga. Nabi berkata, yang ketiga, yang terakhir, jika kau jatuh, kau mau beriman? Ia tidak menjawab, tapi menyerang Nabi dengan sekuat-kuatnya. Maka Rukana dijatuhkan oleh Nabi lebih kuat lagi, hingga tidak bisa berbicara. Ketika Nabi berkata, kau mau beriman? Ya hanya rebah saja, teler bersamamu, dibanding oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam alam, tapi diberi kekuatan oleh Allah, qawi. Dinisbatkan kepadanya Allah al-qawi, yang maha kuat. Yang maha kuat tidak memberi kekuatan lebih kepada makhluknya melebihi Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah qaf apa? Kaf. Ya. Kaf salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari huruf kaf adalah Karim. Ya. Kita lanjutkan, yaitu yang dermawan. Tidak ada orang yang paling dermawan melebihi Sayyidina Muhammad. Dan yang melebihinya adalah sang pencipta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim, Kaf, Antasabah, Lam. Salah satu dari nama beliau dari huruf Lam adalah Latif, lembut. Bagaimana dengan keadaan kedua tangan yang terangkat ketika
kami baca ayat Nabi Musa berlepas diri dari umatnya yang bermaksiat. "Waman tabi'ani fa innahu minni." Riwayat Sahih Muslim. Ayat ini turun ucapan Nabi Musa, yang mengikutiku maka dia golonganku, yang tidak bukan golonganku. Nabi Isa berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau kau mau menyiksa mereka, terserahmu wahai Allah, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu. Tapi kalau kau mengampuni mereka, sungguh kau maha berwibawa dan maha menghakimi. Nabi SAW mengalirkan air mata dan berkata, "Ya ummati ummati." Riwayat Sahih Muslim. Berkata Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, assalamu alaikum wassalam, ma yubkika ya Muhammad." Apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad? Beliau berkata, "Aku tidak bisa berlepas diri dari umatku yang bermaksiat." Nabi Allah Musa berlepas diri dari umatnya yang bermaksiat. Nabi Isa menyerahkan kepada Allah apa yang Allah kehendaki, berbuatlah terhadap umatnya. Nabi berkata, "Aku tidak bisa berlepas diri dari umatku yang berdosa." Adakah idola yang lebih pantas menerangi jiwamu melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mencintai kita, jumpa atau tidak jumpa, kelak semua umatnya akan jumpa dan semua umatnya masuk ke dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan syafaat yang berbagi-bagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun merugilah yang masuk ke dalam surga melewati neraka terlebih dahulu. Merugilah mereka yang masuk ke dalam surga melewati siksa kubur terlebih dahulu. Dan jangan sampai kita meremehkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu luas, kita pasti masuk surga. Hati-hati, Allah bisa membelokkan hatimu di saat sakaratul maut, amal digulung dan diperlihatkan. Maka ia berkata, tidak, aku tidak mau mengakui itu bahwa Allah SWT sebagai Tuhan yang maha tunggal. Wafat dalam subul khatimah. Namun perkumpulan ini perkumpulan para pecinta Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya tadi latif alumni. Min adalah salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari ini. Tapi tentunya yang paling tersohor adalah Muhammad. Saya bertanya kepada beberapa ulama, tidak satupun bisa menjawab makna kalimat mim hak mim dal yang dipadu menjadi makna Muhammad. Tidak ada yang tahu maknanya. Semua berkata Allah. Sampai saya merasa tanya langsung ke guru mulia Al-Musnid Al-Ibrahim Al-Hafid. Beliau jawab, la yuhitu illallah. Nama Muhammad itu samudera yang tiada bisa mendalami maknanya kecuali Allah yang maha tahu mengenai maknanya. Muhammad Rasulullah. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita selesai dulu ini, nanti kita teruskan Allah dan selanjutnya hadirat yang dimuliakan Allah, semangat kita, semangat doa kita, jangan sampai padam dengan apa-apa yang melewati kita. Ya, kalau seandainya sudah hadir atau sudah tidak hadir bukan menjadi masalah
Majelis sudah berjalan, tidak ada waktu, tidak ada. Namun insyaallah semangat yang ada pada jiwa kita, jiwa kalian, jiwaku dan jiwa kalian semua, semoga terus menerangi dan menular kepada para pemuda yang lainnya, hingga yang asyik dalam narkotikanya berubah menjadi asyik dalam bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Semua yang dalam kegelapan, yang durhaka pada ayah bundanya, yang hari ini membentak ayahnya atau ibunya, atau yang hari ini bersifat berbuat kurang layak atau kurang ajar atau kurang adab, istri kepada suaminya atau tetangga kepada tetangganya, atau bersangka buruk kepada saudara muslimnya, atau segala pemikiran yang hina yang terlintas di dalam pemikiran kita. Jangan sampai kita penuhi alam pemikiran ini dengan hal-hal yang hina. Semakin banyak seseorang melihat hal-hal yang porno, maka akan semakin sering pemandangan itu muncul di saat-saat kita beribadah kepada Allah. Allah munculkan banyak lihat gambar porno, film porno, klip porno. Saat sujud akan kau ingat tiba-tiba hal itu muncul di hadapanmu. Hadirin hadirat, apa yang paling banyak kita lihat di muka bumi akan kita lihat di sakaratul maut. Orang yang paling banyak melihat wajah berdosa di muka bumi di sakaratul maut, itulah yang dilihatnya. Namun mata yang merindukan Sayyidina Muhammad hingga meneteskan air mata cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mata mereka kelak akan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itulah mereka diizinkan melihat Allah. Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Faqul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tenangkan hati, sejukkan rohani kami dari kegundahan, dari kesedihan, dari kemarahan, dari kebencian. Ya Allah, Wahai yang Maha Percaya, menerangi jiwa, terangi jiwa kami, terangi kehidupan kami, terangi masa depan kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami jauh dari musibah. Ya Allah, gantikan semua musibah yang akan datang dengan anugerah. Ya Allah, kami terus memintanya, kami tidak bosan-bosan memintanya, dan Kau tidak ada bosan-bosan memberi. Ya Allah, Inna Allah la yamil hatta tamilu. Allah tidak akan bosan dengan permintaanmu sampai kau bosan sendiri, kelelahan meminta ini dan itu. Mintalah. Allah menjawabnya bukan dengan suara, tapi dengan anugerah. Ya Allah, adakah orang yang lebih beruntung kelak di akhirat melebihi orang yang paling banyak mengingat Allah? Ya Allah, Ya Allah, jadikan kami
apa nih hal yang lagi baru muncul, maksudnya lagi hangat-hangatnya mau kopi darah, silahkan kelompok timur, kelompok barat, kelompok selatan, kelompok ini, kelompok itu, silahkan semua di bawah payung Muhammad Rasulullah. Yang bilang mau kopi darat sama bisa timur, kopi darat mengarah kopi laut, ada kopi api. Kalau untuk jumpa, insya Allah kapanpun, insya Allah saya siap, juga tidak ada halangan. Namun untuk hari-hari ini besok masih akan insya Allah menjalani operasi di bagian perut. Semoga sukses dan selesai. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi untuk beberapa hari ini saya belum bisa kopdar. Ya, kopi darat ini ya pokoknya maknanya kan terjumpa, itulah kira-kira ya. Betul kan? Tidak salah. Apa ada makna kopi lain? Ya, kopi darat. Ya, kalau lain lagi dengan kopi luwak, lain lagi dengan kopi pas, lain lagi mazhab yang baru abad ke-18 muncul, mazhab yang menuntun kepada hal yang tidak benar dan putus anaknya perguruannya kepada para muhaddithin dan kepada imam-imam kita. Selanjutnya di negara dan memuliakan Allah, insyaallah kita dengarkan qasidah yang sengaja di kopi 5.000 kopi 10.000 lembar 10.000 lembar ya, halamannya depan belakang agak panjang sedikit. Ini qasidah Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu al-Ansari, yang beliau itu seorang yang membaca qasidah ketika masa hidupnya Nabi SAW. Didukung di dalam Sahih Bukhari dan lainnya bahwa Sayyidina Hasan bin Thabit membaca qasidah di Masjid Nabawi di hadapan Rasul SAW dan tidak di hadapan Rasul SAW. Dia membaca qasidah, memang orang ahli dalam membuat qasidah. Namun kali ini yang ingin kita dengarkan dan kita renungkan setiap sebagian yang kemudian dia jadi proyektor kami tampilkan ya, kalimatnya, syaratnya dan artinya ya, yang kemudian dia proyektor ya terserah mau ya. Mari kita dengarkan bersama. Setelah itu doa untuk oleh Al-Habib bin Muhammad Baqir Atas. Kita Allah bersyukur. لا